Shalom papa mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @bethelkidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ayo kita memuji Tuhan. Ikuti gerakan kakak ya. Siap? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Siapa di sini anaknya Tuhan Yesus? Yuk, terus semangat memuji Tuhan. Katakan, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta
Mari kita sama-sama siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya, udah 3 minggu kita gak ketemu di gereja. Tapi kakak yakin kalian baik-baik saja kan di rumah? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan minggu ini, yuk sama-sama kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memelihara kami seminggu ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, suatu hari ada seekor lalat yang sedang berbincang-bincang dengan temannya si belalang. Si lalat berkata, "Lang, kamu kemarin dengar nggak perintah yang mengatakan kita harus pergi ke negeri tidak taat?" "Iya, aku denger, Lat. Kalau tidak salah kita harus pergi ke sana untuk menyerang negeri itu karena Raja Kepala Batu kan?" "Iya, Lang, betul sekali. Tapi saya kira-kira meragukan deh perintah itu. Soalnya tetangga saya si katak sama si nyamuk kemarin sudah pergi ke sana. Pasti mereka sudah mengubahkan pemikiran Raja Kepala Batu itu. Pasti Raja Kepala Batu itu mendengarkan perintah yang meminta tawanan-tawanan yang ada di sana untuk dilepaskan." "Oh, begitu ya, Lat. Perintah Tuhan yang suruh si Raja Kepala Batu itu melepaskan tawanan-tawanan itu kan?" Bisa jadi sih kalau misalnya si nyamuk sama si katak sudah pergi ke sana, mungkin kita tidak usah ke sana lagi ya, Lat. Lihat tuh. Lihat tuh. Tuh, ternyata si nyamuk sama si katak datang ke sini. Yuk kita tanya apa yang terjadi di sana ya. Kemudian mereka mulai menanyai nyamuk dan katak yang baru saja datang. Sang katak berkata, "Aduh teman-teman, belalang, lalat, aku capek sekali. Aku sudah loncat ke sana ke sini. Aku pergi ke negeri tidak taat. Di sana Raja Kepala Batu tetap tidak mau mendengarkan perintah Tuhan untuk membebaskan para tawanan. Padahal ketika aku sampai di sana, aku melihat semua air.
berubah menjadi darah. Ih, jijik sekali tahu nggak? Tapi ketika semuanya sudah jadi darah, si raja kepala batu tetap tidak mau taat. Aku dan kawan-kawanku geng katak sudah datang ke sana. Kita loncat ke kasur, ke tempat makan, ke kamar mandi. Kita semua udah ada di sana. Tapi ternyata mereka tetap tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Bahkan nyamuk juga sudah datang ke sana. Iya kan, Muk? Aku pegal sekali nih sayap aku. Aduh, aku juga sudah capek ngegigitin orang-orang di negeri tidak taat itu. Aku gigiti mereka kesana kesini. Tapi tetap mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Raja kepala batu tetap bersikeras. Dia kekeh sekali gak mau membebaskan para tawanannya. Akhirnya kita harus melakukan serangan lagi ke sana. Kali ini kalau yang tidak salah diutus itu kamu kan, Lat? Serangan kamu nyamuk sama katak gagal ya? Ya udah kalau kayak gitu aku pergi dulu ya. Belalang, aku pergi dulu ya. Aku kan lebih jijik dari kalian-kalian. Harusnya mereka pasti menyerah. Aku pergi dulu deh ya. Bye-bye. Maka pergilah Lalat untuk pergi ke negeri yang tidak taat itu. Lalat bertekad untuk mengubahkan pemikiran Raja Kepala Batu sehingga dia mau mendengarkan firman Tuhan dan membebaskan para tawanan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba si Lalat kembali. Lalat, loh kok kamu kembali? Aduh belalang, aku juga sudah capek. Aku tidak tahu bagaimana lagi untuk mengubahkan hati si Raja Kepala Batu. Aku dengan gelombolan lalatku sudah terbang, sudah hinggap di sana sini. Tapi mereka tetap tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Ketika kita keluar dari sana, kalau tidak salah, para ternak yang ada di sana sedang sakit semua. Karena semuanya terkena penyakit sampar. Tidak lama kemudian aku melihat ada bisu-bisu tumbuh di seluruh penduduk negeri tidak taat. Hanya karena Raja Kepala Batu tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Kemudian aku melihat kasihan sekali bahan makanan mereka semua tertutup oleh hujan es. Kamu pernah lihat gak? Ada es gede-gede turun seperti air hujan. Mereka merusak semua yang ada. Wah, aku sudah tidak tahan di sana. Makanya aku pulang ke sini. Tapi kalau tidak salah teman lalatku yang baru pulang tadi sih bilang Raja Kepala Batu masih belum mau mengubah pemikirannya. Pastilah sebentar lagi kamu yang disuruh pergi. Aku si belalang. Aku pasti akan menghentikan pemikiran mereka. Aku akan mengganti cara berpikir Raja Kepala Batu yang tidak mau taat sama Tuhan itu. Karena kalian pasti tidak tahu cara biar Raja Kepala Batu itu berubah pikiran dan mendengar firman Tuhan adalah dengan menghabisi semua makanan mereka. Aku, belalang, dan geng belalangku akan pergi ke sana dan kami akan memakan semua makanan yang ada di sana. Yang ada di padang, yang ada di ladang, semua akan kami makan. Kamu lihat ya, pasti mereka akan menyerah. Nyamuk, lalat, katak, kamu mau pergi gak sama saya bareng-bareng ke sana? Ketika saya menyerang, kalian lihat apa yang akan terjadi, oke? Karena itu, semuanya mereka bergegas pergi bersama-sama dengan belalang ke negeri tidak taat untuk melihat apa yang terjadi. Tapi teman-teman tahu tidak? Meskipun belalang sudah memakan habis semua makanan di sana, Raja Kepala Batu tetap tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dia tetap mengeraskan hatinya sehingga dia tidak mau membebaskan para tawanannya. Karena itu mereka mendapatkan masalah yang lain. Teman-teman,
kok aku jadi tidak bisa melihat kalian? Muk, kamu di mana Muk? Muk, tak, kok tiba-tiba jadi gelap? Ternyata di negeri tidak taat itu mereka kehilangan cahaya sama sekali. Semua daerah sana jadi gelap gulita. Mereka tidak bisa saling melihat satu dengan yang lain. Kemudian belalang berkata, wah, mungkin ini yang akan mengubahkan pemikiran Raja Kepala Batu. Dia akan membebaskan tawanan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena ini sudah gelap nih, sudah tidak kelihatan apa-apa lagi. Bagaimana mereka bisa hidup? Dengar deh. Muk, dengar deh. Itu ternyata ada suara tangis di sebelah sana. Di sebelah sana, kamu dengar nggak? Oh, iya Tak, aku dengar Tak. Sebentar ya, aku terbang ke sana. Kamu kan nggak bisa terbang Tak. Aku terbang ke sana dan aku akan melihat. Lalat, kamu mau ikut aku nggak? Yuk kita terbang, kita melihat apa yang terjadi di sana. Kemudian lalat dan nyamuk terbang, mereka mendekati suara tangisan yang ada. Dan mereka melihat bahwa anak-anak sulung yang ada di negeri tidak taat itu, mereka semuanya mati. Wah, kasihan sekali ya. Banyak sekali yang menangis di sini. Lalat, Lalat, kamu lihat dari sebelah sana. Ada satu perkampungan yang tidak terdengar tangisan sama sekali. Ayo kita ke sana. Ayo Muk, ayo kita ke sana, kita lihat Muk. Apa yang terjadi di sana sehingga tidak ada seorang pun yang menangis di sana Muk. Ayo kita lihat. Mereka berdua terbang dan mereka menemukan bahwa di kampung sebelah sana ada yang berbeda. Tidak ada satupun orang yang menangis. Dan mereka menemukan satu kesamaan. Apa itu? Mereka menemukan, wow, ternyata orang-orang yang tidak menangis di rumahnya ada sesuatu yang berwarna merah. Lalat, kamu lihat deh itu apa? Oke Muk, sebentar ya aku kesana dulu. Muk, aku tahu ini darah. Oh, aku dengar. Kalau tidak salah, orang-orang yang mengoleskan darah anak domba di pintu-pintu rumahnya, kemudian menyuruh semua orang-orang yang ada di rumah untuk diam di rumah, mereka tidak akan punya anak sulung yang mati. Mereka akan semuanya diselamatkan. Apakah begitu ya? Ayo kita intip. Maka lalat dan nyamuk pun mengintip keadaan di perkampungan yang sama sekali tidak ada orang yang meninggal di sana. Maka lalat dan nyamuk pun pergi ke perkampungan di mana tidak ada orang-orang yang menangis di sana. Dan benar sekali mereka menemukan ada darah anak domba yang dioleskan di pintu dari setiap rumah yang ada di sana. Ternyata mereka sudah diperintahkan untuk menyembelih seekor anak domba dan mengoleskan darahnya di pintu. Kemudian menyuruh semua orang untuk tinggal di dalam rumah sehingga tidak ada seorang pun yang meninggal di malam itu. Wah, nyamuk ternyata penting sekali ya mendengar perintah Tuhan. Karena orang-orang ini mendengar perintah Tuhan dan mereka mengoleskan darah anak domba di pintu rumah mereka. Tidak ada seorang pun yang meninggal di dalamnya. Betul ya Lat. Ayo kita harus beritahukan teman-teman kita bahwa mendengar perintah Tuhan itu sangat penting sekali. Mungkin kalau seandainya si Raja Kepala Batu itu mendengarkan perintah Tuhan dan membebaskan tawanan sebagaimana yang Tuhan perintahkan, pasti dia tidak akan mendapatkan masalah seperti ini. Karena itu kita harus kasih tahu sama semua orang untuk mendengarkan perintah Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira kamu bisa tebak gak siapa Raja Kepala Batu itu dan di mana negeri tidak taat itu? Ya betul sekali, dia adalah Firaun yang memerintah tanah Mesir. Jadi Firaun ini disuruh untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi Firaun tidak mau mendengar perintah Tuhan. Dia tidak mau mendengar dan tidak mau mentaati firman Tuhan. Karena itu dengan terpaksa Tuhan mengirimkan 10 tulah untuk menghukum bangsa Mesir.
Tapi syukurlah di tulah yang ke-10 bangsa Israel yang memiliki anak sulung mereka tidak usah mati. Mengapa? Karena mereka mendengarkan firman Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Tuhan melindungi rumah mereka, rumah yang dioleskan darah anak domba di pintu gerbangnya. Nah, dari situ kita melihat bahwa perlindungan Tuhan itu penting sekali buat kehidupan kita. Tapi di sisi lain kita juga harus taat. Seperti orang Israel yang bukan hanya mengoleskan darah anak domba di pintu gerbangnya, mereka juga semuanya berkumpul di dalam rumah sehingga tidak ada seorang pun yang kena tulah yang ke-10. Di dalam kehidupan kita juga tahu bahwa di sekeliling kita ada banyak wabah virus corona. Ingat, Tuhan melindungi kita, tetapi bukan berarti kita tidak harus menaati perintah Tuhan ya. Kita harus dengar-dengaran firman Tuhan, kita harus dengar-dengaran apa kata orang tua kita. Dan yang pasti kita harus hidup higienis. Kakak akan memberikan beberapa cara supaya kita bisa tetap sehat dan terbebas dari virus-virus yang ada. Untuk melawan virus corona atau virus COVID, kita juga akan melawannya dengan COVID. COVID. Apa itu? Yang pertama C. Cuci tangan. Agar kita hidup sehat, kita harus banyak-banyak mencuci tangan. Ketika kita cuci tangan, gunakan sabun ya. Kemudian kita harus mengusap seluruh permukaan tangan kita. Depannya, belakangnya, sisi-sisinya. Oh iya, paling bagus kalau kita mencuci tangan selama 20 detik. Caranya adalah dengan cara menyanyikan lagu Happy Birthday 2 kali. Tapi ketika kita mencuci tangan, jangan lupa ya keran airnya dimatikan. Jadi kita tidak membuang air dengan sia-sia. Yang kedua adalah O. Olahraga. Siapa adik-adik di rumah yang suka berolahraga? Olahraga itu baik sekali loh buat tubuh kita. Seperti peribahasa yang berkata, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Karena itu rajin olahraga ya. Kemudian V, vitamin. Minumlah vitamin dan makanan yang bergizi. Coba di sini, siapa yang susah makan sayur? Siapa yang susah makan buah? Semuanya harus belajar ya makan buah dan makan sayur. Selain itu, banyak makan vitamin C dan juga vitamin E. Kemudian I, istirahat. Kita di rumah jangan cuman banyak main HP, main gadget, main TikTok, nonton TV. Tapi kita juga harus banyak beristirahat. Jangan tidur terlalu malam ya. Dan yang terakhir D, doa dan baca Alkitab di rumah. Penting sekali buat kita untuk selalu berdoa dan membaca Alkitab kita. Agar jiwa kita juga roh kita tetap kuat. Jadi lawanlah virus COVID dengan jurus COVID. Cuci tangan, olahraga, vitamin, istirahat, doa, dan baca firman di rumah. Untuk hayat hafalan minggu ini, kita akan mengingat-ingat janji Tuhan bersama-sama ya. Yuk ikuti gerakannya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bisa ikuti? Yuk. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bisa lebih cepat? Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hore, hebat. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya.
Ajarkan kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran dan selalu taat akan firman Tuhan. Kami tahu Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami. Dan kami juga mau melakukan tugas kami untuk selalu menaati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin sedang sakit dan juga pulihkanlah dunia sehingga kami bisa terbebas dari virus corona ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengecap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah. Pengumuman hari ini, ibadah Big Kids untuk sementara waktu ditiadakan di semua satelit, mulai 22 Maret sampai pengumuman selanjutnya. Karena itu, absensi dan gema tidak masuk dalam perhitungan. Tapi gema tetap diberikan, jadi kamu kerjakan di rumah ya gemanya. Papi, mami, ayah, bunda, mohon bantu anak-anaknya mengerjakan gemanya ya. Juga bimbing anak-anaknya beribadah di rumah. Tetap semangat membaca dan melakukan firman Tuhan. God bless you.